Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Ina Soraya dari kelas 4E dengan NIM 661230097. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Governansi Digital yang diampu oleh Ibu Ayuning Budiati. Nah, yang pertama di sini ada e-government menurut Higgs tahun 2021, yaitu penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK oleh pemerintah untuk meningkatkan layanan publik kepada warga negara dan lembaga pemerintahan. Adapun fokus utamanya yang pertama yaitu efisiensi proses pemerintahan, yang kedua efektivitas layanan publik, dan yang ketiga digitalisasi administrasi pemerintahan. Sedangkan e-governance menurut Backus tahun 2021, yaitu cakupan yang lebih luas dari e-government, mencakup partisipasi publik, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan melalui TIK. Fokus utamanya sama ada tiga. Yang pertama, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, hubungan interaktif antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil. Dan yang ketiga, demokratisasi informasi. Selanjutnya ada IT Governance. IT Governance menurut Weil and Ross tahun 2024, yaitu struktur dan proses yang memastikan pengguna teknologi informasi mendukung tujuan organisasi, memberi nilai tambah, dan mengelola resiko dari teknologi informasi itu sendiri. Adapun fokus utamanya, yang pertama itu kepastian investasi pada teknologi industri yang mendatangkan manfaat. Yang kedua, pengelolaan resiko teknologi. Dan yang ketiga, penyesuaian teknologi informasi dengan strategi organisasi. Nah, adapun teori Will and Ross itu merupakan pendekatan yang komprehensif dalam pengambilan keputusan dan perencanaan yang strategis. Ada dua aspek utama. Yang pertama itu will, di mana will itu kehendak yang mencerminkan motivasi, hasrat, dan komitmen internal. Yang kedua itu Ross, di mana rasionalitas itu mencerminkan analisis yang logis, pertimbangan objektif, dan metodologi yang sistematis. Tiga komponen dalam kerangka kerja IT governance itu ada who atau siapa, di mana who ini berfokus pada identifikasi semua pihak yang terlibat dalam perencanaan dan eksekusi strategi. Komponen utamanya satu itu ada aktor kunci atau pemangku kepentingan, yang kedua tanggung jawab dan peran masing-masing, yang ketiga adalah kolaborasi antar elemen dan dalam ekosistem dengan tujuan itu untuk membangun pemahaman secara menyeluruh terhadap sumber daya manusia yang mendukung keberhasilan strategi. Selanjutnya itu ada what atau apa, di mana apa ini berfokus pada menjabarkan tujuan strategis utama dari inisiatif yang dijalankan. Komponen utamanya yaitu visi jangka panjang, misi yang memberikan arah, dan sasaran yang terukur dan realistis. Adapun tujuannya yaitu memberikan arah yang jelas bagi semua pihak yang terlibat. Nah, selanjutnya ada how atau bagaimana. How ini berfokus untuk menjelaskan cara atau pendekatan untuk mencapai tujuan. Nah, adapun komponen utamanya yaitu metodologi dan strategi implementasi, kedua pemilihan alat, teknik, dan proses, dan yang ketiga penyesuaian dengan konteks spesifik. Tujuannya yaitu untuk mewujudkan perencanaan dalam bentuk aksi yang sistematis dan efisien. Nah, adapun contoh penerapan e-governance itu sendiri itu pada aplikasi Satu Sehat. Aplikasi Satu Sehat ini itu aplikasi resmi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang mengintegrasikan data kesehatan masyarakat secara nasional. Aplikasi ini juga bertujuan untuk menyatukan data rekam medis dari berbagai fasilitas layanan kesehatan, seperti rumah sakit, puskesmas, klinik, dan lain sebagainya, sehingga informasi medis terkait pasien dapat diakses secara mudah, cepat, dan aman oleh tenaga kesehatan. Nah, for your information bahwa aplikasi Satu Sehat ini itu mendukung transformasi sistem kesehatan Indonesia melalui digitalisasi dan interoperabilitas data media antar layanan. Berikut adalah contoh layanan yang disediakan oleh aplikasi Satu Sehat. Satu itu rekam medis elektronik yang menyimpan dan mengakses riwayat kesehatan pasien secara digital. Yang kedua, informasi vaksinasi yang menampilkan status vaksin COVID-19 dan imunisasi lainnya. Nah, ini contohnya pada saat COVID-19 ya. Yang ketiga itu pemantauan kesehatan secara individu, catat dan pantau data pribadi seperti tekanan darah, gula darah, dan aktivitas lainnya. Yang keempat, itu
berwujud integrasi data NIK dan Peduli Lindungi yang menghubungkan identitas pasien dengan sistem kesehatan nasional. Terus yang kelima yaitu ada fasilitas rujukan ataupun kunjungan, di mana dalam hal ini itu lacak layanan dan rujukan medis dari berbagai fasilitas kesehatan. Nah, teman-teman, ini adalah contoh dari governance arrangement matrix ya, dari Dinas Kesehatan melalui aplikasi Satu Sehat. Nah, itu ada what dan who. Yang pertama itu ada bisnis monarki pada IT principle-nya itu kok tidak ada, IT arsitekturnya tidak ada, IT infrastrukturnya tidak ada, dan ada di IT investment. Inputnya itu ada Kemenkes, decision-nya ada Kemenkes. Yang kedua yaitu ada IT monarki, IT principle-nya itu dari Kemenkes, decision-nya dari Kemenkes. IT arsitektur, inputnya dari Kemenkes, decision-nya dari Kemenkes. IT infrastruktur dari Pusdatin, Kemenkes, decision-nya dari Kemenkes. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada feudal, IT arsitekturnya dari Dinas Kesehatan, Provinsi, Kabupaten, Kota. Sedangkan IT infrastrukturnya dari rumah sakit dan Dinas Kesehatan lokal. Business application needs-nya Dinas Kesehatan lokal dan rumah sakit. Terus yang selanjutnya ada federal. Federal di sini IT prinsipalnya dari Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, BPJS. Decision-nya itu dari Kemenkes, IT arsitekturnya dari Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, dan BPJS. Decision-nya dari Pusdatin Kemenkes. IT arsitekturnya dari Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit. Decision-nya dari Kemenkes, Business Application Needs-nya dari Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit, decision-nya dari Kemenkes. IT investment-nya dari Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit, dan Kemenkes. Bagian decision-nya. Kemudian ada pun duopoly. Duopoly di sini pada IT principle-nya itu pada decision-nya koordinasi dinas kesehatan dan pusdatin, IT arsitekturnya decision-nya, koordinasi teknis, IT infrastruktur bagian decision-nya, koordinasi pusdatin dan kominfo. Bisnisnya yaitu koordinasi dengan dinas kesehatan lokal bagian decision, IT investment-nya yaitu koordinasi nasional bagian decision, dan yang terakhir yaitu ada anarki. Anarki di sini pada IT arsitekturnya yaitu bagian input ada rumah sakit ataupun praktik mandiri, IT infrastrukturnya rumah sakit lokal, bisnis application needs-nya bagian inputnya itu rumah sakit lokal. Nah, teman-teman, kesimpulan dari penjelasan saya yang sebelumnya yaitu bahwa e-government dan e-governance dan IT governance itu ketiganya saling mendukung transformasi digital melalui layanan efisien, partisipatif, dan strategis. Teori Will dan Rose yang memperkuat perencanaan lewat pendekatan who, what, how, dan pada aplikasi Satu Sehat menjadi contoh nyata bahwa implementasi governance digital itu yang efektif. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menganalisis artikel yang berjudul Indonesia Digital Governance Pillar yang ditulis oleh Ibu Ayuning Budiati dan Ibu Ipa Jumiati. Nah, saya akan menganalisis menggunakan 5W1H. Yang pertama ada what, di mana penelitian ini membahas pilar-pilar tata kelola digital atau digital governance di Indonesia, yaitu digital ethics, digital culture, digital skill, dan digital safety. Serta pentingnya menambahkan pilar kelima yaitu multi-helix collaboration. Yang kedua ada who, penulisnya yaitu Ibu Ayuning Budiati dan Ibu Ipa Emma Jumiati dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dan subjek penelitiannya yaitu pemerintah Indonesia, pengguna internet ataupun media sosial, dan komunitas daring lainnya. Yang ketiga itu when, penelitian ini dipresentasi pada lembaga ataupun tempat publikasi jurnal di ICAS 2021 pada 15 September 2021, dan data yang digunakan sebagian besar itu dari tahun 2020 dan 2021. Nah, data ini tuh sangat relevan ya dengan tahun-tahun yang 5 tahun terakhir pada tahun 2021. Selanjutnya ada where, di mana where ini dilakukan di Indonesia dengan fokus pada pemerintahan pusat dan daerah terkait implementasi e-governance itu sendiri. Nah, terus yang selanjutnya ada why. Mengapa? Karena implementasi e-governance di Indonesia ini masih belum optimal dan membutuhkan penguatan kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas layanan publik. Nah, yang terakhir ada how.
Dengan pendekatan yang deskriptif dan kualitatif, menggunakan wawancara dan observasi dari komunitas daring, webinar, dan informan kunci. Penelitian ini juga menekankan perlunya sinergi multi-aktor seperti pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, media, dan lain sebagainya dalam penguatan tata kelola digital yang baik. Nah, sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, mohon dikoreksi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.